Baik, perkenalkan saya Hanifah Permatasari, Magister Komputer, merupakan dosen program studi S1 Sistem Informasi yang mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan alokasi waktu 100 menit setiap pertemuannya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari program studi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam hal penerapan sistem informasi di lingkungan manajemen guna mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Program studi S1 Sistem Informasi memiliki 2 peminatan, yaitu pengembangan sistem informasi enterprise dan data science. Dalam penyusunan RPS, saya selalu mengarahkan setiap materi dan bahan kajian kepada 2 peminatan tersebut sehingga RPS yang saya susun sangat sesuai dengan kebutuhan dari program studi. Adapun materi yang dibawakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama prinsip sistem informasi, yang kedua adalah keunggulan kompetitif dalam sistem informasi, yang ketiga strategi manajemen untuk mencapai keunggulan kompetitif, yang keempat pasar digital untuk transaksi perdagangan elektronik, yang kelima contoh sistem informasi manajemen di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, organisasi nirlaba, penjualan jasa, dan penjualan barang. Yang keenam pengguna dan pengembangan sistem informasi manajemen, yang ketujuh sumber daya komputasi dan komunikasi dari sistem informasi, yang kedelapan keamanan sistem dalam sistem informasi manajemen, yang kesembilan peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, yang kesepuluh adalah audit sistem informasi dan teknologi informasi, yang kesebelas ada implementasi sistem informasi manajemen. Untuk menyampaikan materi tersebut, saya selalu menggunakan referensi yang kredibel dan mutakhir dari artikel-artikel ilmiah, sebab sistem informasi manajemen memiliki karakteristik yang dinamis seiring berjalannya waktu. Adapun fungsi, peran, fitur, dan cara kerja dari sistem informasi manajemen senantiasa berubah mengikuti perkembangan teknologi, sehingga saya selalu melakukan pembaruan materi dan bahan kajian pada RPS setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan penelitian-penelitian saya yang mengambil topik di bidang pengembangan sistem informasi manajemen. Materi yang saya sampaikan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini telah sesuai dengan tujuan mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dari Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh dengan adanya sistem informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan strategi manajemen untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pasar digital untuk transaksi perdagangan elektronik. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memberikan contoh sistem informasi manajemen di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, organisasi nirlaba, penjualan jasa, dan penjualan barang. Dan yang keenam, mahasiswa dapat menyebutkan pengguna dan menjelaskan proses dari pengembangan sistem informasi manajemen. Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan sumber daya komputasi dan komunikasi dari sistem informasi manajemen. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis ancaman dalam keamanan sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menyebutkan peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengombinasikan audit sistem informasi dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membandingkan implementasi dari sistem informasi manajemen.
Selama mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning. Metode ini menekankan partisipasi mahasiswa yang aktif selama pembelajaran di kelas. Keaktifan mahasiswa bisa terlihat dari aktivitas diskusi dan tanya jawab selama pembelajaran berlangsung. Mahasiswa cenderung bisa lebih aktif ketika sudah mengetahui apa yang akan diajarkan pada pertemuan perkuliahan. Sehingga saya mengunggah materi perkuliahan di e-learning pada H-1 sebelum jadwal perkuliahan. Akhirnya mahasiswa telah sedikit memahami apa yang akan disampaikan di kelas, dan saat di kelas saya bisa lebih banyak menjelaskan ke materi-materi yang lebih teknis, memberikan contoh-contoh, mensimulasikan, dan lebih banyak melakukan diskusi kepada mahasiswa. Saya selalu memantik partisipasi mahasiswa melalui aktivitas tanya jawab atau memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari jawaban atas pokok-pokok bahasan, kemudian kita mendiskusikannya bersama-sama di kelas. Kriteria penilaian yang saya gunakan adalah dengan melakukan evaluasi secara formatif dan secara sumatif. Hampir pada setiap pertemuan, saya selalu memberikan kuis untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Saya selalu memiliki rubrik khusus yang digunakan untuk menilai keaktifan mahasiswa. Rubrik tersebut akan mengelompokkan nilai mahasiswa sesuai dengan keaktifan dan pemahamannya. Sementara itu, bobot penilaian akhir pada mata kuliah ini meliputi nilai kehadiran 10%, nilai tugas 30%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Nilai tugas di sini mencakup nilai kuis tertulis dan nilai keaktifan mahasiswa di setiap pertemuan. Adapun mengenai detail rubrik penilaian tersebut telah tertulis dalam RPS dan telah disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan discovered learning, cooperative learning, small group discussion, dan case-based learning. Dalam mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya selalu menjelaskan materi dengan menyebutkan contoh sistem informasi manajemen yang dapat dijumpai oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, serta mensimulasikan sistem-sistem tersebut di dalam kelas. Saya juga menggunakan metode case-based learning untuk mengajarkan mahasiswa dalam memahami fenomena implementasi sistem informasi manajemen dari kasus-kasus yang ada. Pada H-1 perkuliahan, saya tidak selalu mengunggah materi di e-learning setiap pertemuan, akan tetapi kadang-kadang saya memberikan beberapa poin kajian-kajian kepada mahasiswa yang akan dipelajari pada pertemuan besok. Dalam situasi tersebut, mahasiswa akan belajar berkelompok untuk mencari referensi dan menyimpulkannya. Sehingga saat di kelas, mahasiswa akan mempresentasikan temuan masing-masing, kemudian mendiskusikannya bersama. Saya juga memiliki akun YouTube resmi yang saya gunakan untuk penyajian materi. Akun YouTube ini aktif sejak pandemi COVID tahun 2020 sampai sekarang. Saat ini akun saya sudah memiliki ratusan subscriber dan ribuan viewers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh semua mahasiswa dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita sudah di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi topik pembahasan kita pada siang hari ini adalah Sistem Informasi Manajemen di bidang pemerintahan dan organisasi nirlaba. Nah, capaian dari mata kuliah kita pada siang hari ini adalah
mahasiswa nantinya mampu memberikan contoh sistem informasi manajemen yang diterapkan di sektor pemerintahan dan organisasi nirlaba. Untuk bahan kajiannya sendiri, teman-teman, di sini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah konteks pemerintahan dan organisasi nirlaba. Terus yang kedua adalah contoh sistem informasi manajemen di bidang pemerintahan dan organisasi nirlaba. Dan yang terakhir adalah kita membahas fungsi, peran, dan cara kerja SIM dari organisasi kepemerintahan maupun organisasi nirlaba. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita diskusi dulu ya. Pemerintah dan organisasi nirlaba itu kan bukan bidang usaha profit nih. Jadi semua kegiatan atau hal yang dihasilkan dari usaha tersebut itu tidak diperuntukkan profit atau keuntungan. Nah, jadi sebenarnya mereka itu butuh SIM apa butuh banget gitu. Silahkan yang bisa menjawab siapa? Jawabannya itu butuh banget ya Bu ya. Jadi untuk pelaporan kinerja dan transparansi badan pemerintah sama organisasi nirlaba itu memerlukan membuat laporan kerja dan transparan ke banyak pengguna atau pengawasnya. Jadi supaya mudah dalam melakukan itu bisa memakai sistem informasi manajemen. Saya ingin menambahkan Bu. Jadi karena mereka butuh banget SIM untuk pengelolaan anggaran. Anggaran mereka kan dari masyarakat. Jadi pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan teliti dan akurat. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh SIM, sistem informasi manajemen. Oke, baik, dari beberapa pendapat mahasiswa yang masuk bisa saya simpulkan ya, dan saya jabarkan kembali bahwa kebutuhan SIM untuk kedua organisasi tadi itu yang pertama adalah untuk efisiensi kerja, di mana kalau mereka bisa mengerjakan sesuatu yang dulunya itu susah banget dan prosedural banget gitu ya, sekarang bisa lebih otomatis pakai sistem sehingga lebih cepat gitu ya dalam pengelolaan data atau pengolahan informasi beserta penyajian laporan. Nah, ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik gitu ya. Terus yang kedua adalah pengelolaan data. Nah, ini untuk teman-teman yang besok akan mengambil peminatan data science di program studi sistem informasi akan banyak mempelajari tentang mekanisme pengolahan data. Nah, data yang diolah itu asalnya dari mana? Ya dari sistem informasi manajemen gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam organisasi kepemerintahan maupun organisasi nirlaba itu pasti data-datanya ada banyak sekali, divisi atau bagiannya juga sangat banyak sekali. Nah, di sini kalau ada sistem informasi manajemen yang baik, maka akan memudahkan organisasi tersebut dalam mengelola data yang lebih cepat. Nah, terus yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa organisasi ini itu kan letak kepentingannya ada di perolehan kepercayaan publik ya, baik untuk yang pemerintah maupun organisasi nirlaba. Nah, mereka itu setiap kali ada kegiatan atau setiap kali memiliki pelayanan yang baru itu selalu dilaporkan hasilnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berkepentingan dengan organisasi itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, terus yang selanjutnya ada pengawasan. Nah, ini karena kedua lembaga itu tidak profit, sumber dana itu kebanyakan dari negara atau dari masyarakat. Nah, maka di sini sistem informasi manajemen itu bisa digunakan untuk mengaktifkan fitur pengawasan kayak sistem-sistem yang sudah dilengkapi dengan blockchain yang bagus itu akan mudah untuk men-tracking beberapa aktivitas sistem yang terlihat mencurigakan gitu ya, atau pemanipulasian data dan lain sebagainya itu mudah diidentifikasi dengan adanya sistem. Terus yang keenam tentunya adalah pelayanan gitu ya. Kita tahu bahwa
baik organisasi yang profit ataupun non-profit itu titik tekannya memang ada di bagian pelayanan, dan kita bisa melakukan pelayanan secara maksimal itu kalau didukung dengan sistem informasi manajemen yang terintegrasi tadi. Jadi karena semua data dan informasi sudah jadi satu, ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan kita bisa memberikan pelayanan dengan sangat cepat gitu. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya adalah badan pemerintah yang menggunakan sistem informasi manajemen itu apa aja ya? Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh teman-teman. Yang pertama itu adalah situs dari Bima Kemdikbud. Situs Bima ini tuh digunakan untuk pengajuan penelitian maupun pengabdian dosen. Terus kemudian yang kedua ada sinta.kemdikbud. Nah, ini teman-teman yang mau cari artikel ilmiah yang relevan, kemudian yang kredibel, itu carinya ada di sini. Nah, selanjutnya ada ini satu website dari pemerintah yang dia tidak melayani aktivitas kita, tetapi melayani dalam bentuk data atau penyajian informasi. Namanya satusehat.kemkes.go.id. Jadi itu tuh menampilkan data-data jumlah dokter di Indonesia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi kita selaku masyarakat bisa memantau data-data kesehatan di Indonesia. Nah, kemudian organisasi nirlaba, ini ganti organisasi nirlaba ya, yang menggunakan sistem informasi manajemen itu ada apa aja? Yang pertama ada lindungihutan.com. Nah, ini adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang dia memang bergerak di bidang perlindungan hutan. Nah, terus yang selanjutnya ada solopeduli.com. Nah, ini adalah salah satu lembaga filantropi yang basisnya lembaga amil zakat yang dia bertugas untuk menghimpun dana-dana zakat, sedekah, dan mendistribusikannya. Jadi ini adalah beberapa sistem yang memungkinkan mereka untuk melayani kita selaku masyarakat dan juga mengefisiensikan pekerjaan mereka di bidang penghimpunan. Gitu. Nah, terus di sini saya mendeskripsikan beberapa contoh, yaitu website Sinta salah satunya. Saya jelaskan peran, fungsi, dan cara kerja mereka terhadap fungsi manajemen. Itu yang pertama ada perencanaan. Jadi Sinta ini dia memberikan data dan analisis yang komprehensif tentang kinerja peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Jadi saya itu bisa melihat di Sinta itu riwayat penelitian saya itu apa saja, dan kinerja saya selaku dosen itu seperti apa, bisa diidentifikasi dari sini. Nah, terus untuk fungsi pengorganisasian, ini Sinta membantu mengorganisir informasi tentang penelitian, peneliti dan institusi dalam basis data yang terstruktur. Jadi kayak Universitas Duta Bangsa ini dia memiliki berapa dosen, dan dosen tersebut memiliki keaktifan berapa di dalam riset. Nah, itu bisa diidentifikasi dari Sinta ini. Terus yang selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan itu jadi Sinta ini dia bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Karena kan mungkin ada beberapa universitas yang tahu kok dosen ini skor Sintanya sedikit ya, berarti dia sedikit nih penelitiannya. Maka dia bisa mengarahkan dosen-dosennya untuk memperbanyak artikel ilmiah. Terus yang selanjutnya adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini Sinta itu membantu pemantauan kinerja peneliti atau dosen gitu ya, institusi seperti universitas dan jurnalnya. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi apakah jurnal ini tuh kredibel atau jurnal ini nggak kredibel, itu dari Sinta ini. Itu. Nah, terus yang selanjutnya untuk yang organisasi nirlaba, ini saya mereview website Lembaga Amil Zakat Solo Peduli. Jadi dari situs web yang saya tampilkan tadi, fungsi perencanaannya adalah website atau sistem tersebut bisa merencanakan program yang akan digalang dananya.
gitu. Jadi mereka udah punya program, terus dia bisa merencanakan berapa donasi yang seharusnya, misalkan untuk membangun sebuah sumur di daerah pedalaman itu dia butuh uang 1 miliar gitu. Nah, 1 miliar itu kan bagian dari perencanaan gitu, dan dia bisa menuliskan atau memulai menggalang dana di webnya itu melalui sistem informasi. Terus kemudian yang selanjutnya pengorganisasian. Jadi di sini masing-masing program itu diaktifkan dan otomatis nanti transaksi yang masuk itu akan langsung sesuai dengan programnya. Nah, terus untuk fungsi pengarahan, jadi program yang berhasil terhimpun nanti akan segera diarahkan untuk didistribusikan. Dan yang terakhir di pengawasan yaitu SIM tadi memudahkan masyarakat dan beberapa pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi kinerja lembaga gitu. Jadi kalau lembaganya itu semakin aktif, misalnya dia setelah menghimpun dana soal pembangunan masjid gitu ya. Nah, dia otomatis akan membuat informasi atau laporan kepada masyarakat bahwa dia telah membangun masjid. Nah, masjidnya seperti apa, terus habis berapa, itu lokasinya di mana, terus before afternya itu juga ditampilkan dalam laporan kinerja. Sehingga kita bisa yakin bahwa dana yang sudah kita keluarkan itu betul-betul disalurkan tepat pada keinginan kita, gitu. Nah, sementara itu, tahukah kalian gitu ya bahwa tidak semua organisasi itu memanfaatkan SIM yang sama. Jadi sama-sama organisasi nirlaba atau sama-sama organisasi kepemerintahan ternyata SIM-nya itu beda. Karena ternyata penggunaan internet khususnya pada lembaga nirlaba itu juga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi. Nah, perbedaannya adalah ini. Jadi di sini saya pernah melakukan penelitian, teman-teman. Saya bertemu dengan beberapa organisasi kemanusiaan dan lembaga amil zakat, gitu ya. Di sini saya meneliti pemanfaatan internet atau pemanfaatan teknologi informasi yang ada di lembaga nirlaba itu tuh sudah sejauh mana, gitu. Dan ternyata ada 2 jenis lembaga. Di sini saya kelompokkan menjadi 2 kelompok besar gitu nih. Yang pertama adalah lembaga nirlaba yang dia memanfaatkan internet itu untuk mempowerfulkan teknologi informasinya. Jadi semua kegiatan itu diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen dan itu betul-betul dioptimalkan. Jadi mulai dari penghimpunan sampai distribusi. Nah, tapi ada juga lembaga itu yang dia hanya memanfaatkan itu untuk yang pertama hotline. Hotline itu sejenis kayak customer service-nya. Terus kemudian publikasi layanan dan hasil. Jadi untuk ngepost laporan kinerjanya. Terus yang selanjutnya adalah membangun komunitas. Jadi dia kayak biasanya kan punya beberapa komunitas kan. Nah, untuk membangun itu dia memanfaatkan TIK. Terus yang selanjutnya ada keperluan berbagi data. Jadi untuk share dokumen atau share kuesioner atau share laporan-laporan seperti itu ke internal maupun eksternal. Dan ini beberapa sistem informasi manajemen itu ada yang sifatnya internal aja teman-teman. Jadi dia tidak dipublis keluar atau tidak berhubungan langsung dengan mitra yang harus dilayani di sistem. Jadi benar-benar yang menggunakan itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Contohnya adalah sistem informasi manajemen berkas yang terpusat. Nah, ini karena organisasi nirlaba itu mungkin dia punya beberapa kantor cabang ya. Organisasi kepemerintahan pun sama. Kan dia ada provinsi, ada kabupaten, kemudian masih turun lagi ke desa mungkin dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa berkas yang tercecer, artinya kita sulit untuk menyatukan berkas dalam satu platform gitu kan. Nah, sekarang nih setelah saya jelaskan beberapa contoh dari sistem informasi manajemen, coba giliran teman-teman untuk mempresentasikan salah satu sistem informasi manajemen, kemudian dijelaskan fungsi, peran, dan cara kerja dari sistem
tersebut. Nanti bisa dimulai dari kelompok A, kemudian kelompok B, kemudian kelompok C, dan kelompok D, gitu ya. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen pemerintahan, yaitu imigrasi.co.id. Jadi pada imigrasi.co.id digunakan untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pengajuan paspor, visa, izin tinggal, serta pelaporan orang asing. Jadi pada pengajuan permohonan keimigrasian, kita bisa mengajukan paspor, visa, izin tinggal, serta pelaporan asing. Kita akan melakukan contoh dengan izin tinggal. Pada tampilan utama izin tinggal ini, kita diperlihatkan tentang syarat untuk melakukan izin tinggal, serta pemberitahuan dari imigrasi.co.id tersebut. Lalu pada IT online merupakan cara pendaftaran. Kita bisa memilih cara pendaftaran dengan mengklik tombol merah yang ada di samping ini. Nah, pada laman selanjutnya terdapat pilihan layanan. Pada pilihan layanan tersebut ada pengajuan baru, perubahan data, perpanjangan, layanan lainnya, serta alih situs. Kita bisa melakukan dengan pengajuan baru. Lalu yang terakhir ada pilihan jenis izin tinggal. Kita bisa memilih salah satu dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan juga izin tinggal tetap. Lalu pada tab selanjutnya yaitu manajemen layanan. Pada manajemen layanan di sini dilihatkan untuk pemohon, yaitu berisi nomor pemohonan, nomor paspor, serta karakter yang harus dimasukkan. Lalu ada FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan kepada imigrasi.co.id. Saya dari kelompok D, mewakili kelompok D akan mempresentasikan dengan web kitabisa.com. Di web ini kita bisa mendonasikan, memasarkan di sini berbagai banyak pilihan, yaitu ada donasi, zakat, galangan dana, saling bantu, donasi otomatis, loan trip, dan akikah warga. Dalam perorganisasian ini, transaksi yang bisa dilakukan sesuai dengan program yang kita pilih. Jadi misalkan donasi kita bisa pilih mau donasi yang mana aja, lalu bisa terbuktinya dengan di sini ada keterangan, misalkan sisa hari ini 100, yang terkumpul 128, 129, 724. Ini yang terkumpul donasi untuk hari ini. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa, sebelumnya juga ini harus memiliki akun. Jadi kita bisa membuktikan transparansinya di sini. Begitu. Oke. Tadi sudah beberapa dibahas nih di presentasi 4 kelompok mahasiswa, 3 membahas organisasi kepemerintahan, dan yang 1 membahas tentang organisasi nirlaba. Semuanya sudah bisa mempelajari sistem-sistem yang ada di organisasi tersebut. Dan tadi saya sudah melihat cara memaparkan beberapa menu atau aktivitas yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat di dalam sistem itu sudah dengan sangat baik. Nah, selanjutnya, sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah sistem informasi di bidang pemerintahan dan organisasi nirlaba telah memberikan manfaat antara lain di efisiensi pekerjaan, pengelolaan data, pelaporan kinerja, pengawasan, transparansi, dan pelayanan. Kemudian yang kedua, organisasi nirlaba tidak semuanya mengadopsi jenis sistem informasi manajemen yang sama. Karena penggunaan internet dalam konteks lembaga nirlaba ini dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing organisasi. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen tidak hanya untuk eksternal organisasi saja, tetapi ada juga SIM yang digunakan pada lingkungan internal organisasi itu sendiri.
Baik, yang selanjutnya terima kasih untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 sebelum UTS.